Jumpa lagi dengan saya Wahyu Prasetyo dari Bawaslu Kabupaten Karimun dalam podcast kita, podcast Siap. Kali ini kita kedatangan tamu dari kader pengawasan partisipatif atau dulunya kita sebut SKPP atau Garda Awal Menjadi PKP. Nah, dalam hal ini kita akan mengulik-ngulik nih tentang pengawasan partisipatif guna untuk pemilu ataupun pemilihan ke depan. Kali ini telah hadir bersama kita dari narasumber kader pengawasan partisipatif, beliau merupakan Dinda Haki Indonesia, alumni kader pengawasan partisipatif tahun 2021. Ya, Dinda. Baik, Dinda, silakan untuk memperkenalkan diri kepada ya. Baik, terima kasih. Halo sahabat Bawaslu Karimun. Perkenalkan saya Dinda. Saya asli Karimun. Tepatnya saya tinggal di Payarngas, Kelurahan Parigunut, Kecamatan Merang. Keseharian saya saat ini adalah bekerja di perusahaan outsourcing. Saya adalah alumni SKPP, singkatan dari Sekolah Pengawas Partisipatif Pemilu di tahun 2021. Oke, SKPP tahun 2021 ya? Betul. Kuliahnya mana? Saya kemarin kuliah itu di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Umrah Tanjung Pinang. Oke, kalau nggak salah berarti SKPP tahun 2021 itu yang kita sebenarnya di Batam, kalau nggak salah. Betul, di Batam. Tingkat dasarnya kemarin kita langsung ke Batam. Oke. Nah, baik Dinda. Kalau boleh tahu nih, kan tadi Dinda pernah nyinggung bahwasanya Dinda itu adalah SKPP tahun 2021. Nah, kita mau tahu lebih lanjut nih, sejak kapan Dinda ini bisa tahu dan bergabung ke pengawas partisipatif itu? Ceritain sih dari awal kronologinya, apakah memang tertarik atau memang ngisi-ngisi waktu kayak gitu? Baik, sebelumnya saya tahu SKPP itu dari status WhatsApp teman saya. Iya, jadi bahasa keren sekarang tuh story WhatsApp. Okay. Jadi waktu itu saya melihat di story itu pengumuman rekrutmen kader pengawas. Pengumuman rekrutmen kader pengawas. Jadi ketika saya lihat itu, saya merasa wah, kesempatan yang bagus nih untuk saya. Khususnya untuk anak-anak muda di Kabupaten Karimun, termasuk diri saya kan gitu. Jadi saya daftar. Setelah saya daftar, saya ikut seleksi, lalu alhamdulillah saya terpilih mewakili Kabupaten Karimun, mengikuti SKPP 2021 tingkat dasar di Kota Batam. Iya, Golden View kalau nggak salah bangsa. Betul. Kalau boleh tahu kemarin itu statusnya masih mahasiswa atau udah lulus atau gimana? Oke, waktu itu saya masih mahasiswa semester 4. Semester 4? Betul, semester 4. Oke. Khusus jurusan pendidikan kalau nggak salah kemarin ya? Betul sekali, Pak. Saya jurusan pendidikan, keguruan. Kalau boleh tahu usia Dinda pada saat itu umur berapa? Waktu itu saya umur 21 tahun. 21 tahun Ya. dan ikut SKPP. Betul. Nah, kalau boleh tahu tuh alasannya apa sih? Nah, oke. Izin jawab ya, Bang ya. Jadi waktu saya umur 21 tahun itu, saya sama sekali belum pernah mendengar tentang dunia politik, karena kebetulan nih jurusan perkuliahan saya kan juga bukan di arah politik. Saya ambil keguruan. Jadi kurang nyambung lah. Nah, betul. Politik. Jadi ketika saya sebenarnya waktu saya ikut SKPP itu awalnya itu cuman penasaran yang pertama. Setelah penasaran ada rasa kayak pengen coba-coba gitu. Itu kan manusiawi ya, Bu ya. Pengen coba-coba. Jadi setelah saya coba-coba, setelah saya masuk ke dalam dunia itu dan saya menjalani, niat saya ternyata berubah. Saya merasa kayak kayaknya selama ini kan saya nggak pernah tahu tentang politik. Jadi ketika saya tahu ternyata di dunia politik itu banyak sekali loh kayak isu-isu seperti politik uang atau
hoax gitu. Jadi saya pengen mendalami, pengen belajar gitu di situ. Jadi titik mulainya itu sejak saat itu, sejak bergabung dari SKPP berarti ya? Betul sekali Bang, dari SKPP. Baik Dinda, tadi Dinda cerita ikutnya itu tahun 2021 berangkat pada penasaran kan, walaupun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, pendidikan masuk ke hal politik dalam hal ini di negara Indonesia. Dan tentu ada banyak ketidaksesuaian selama ini yang Dinda jalani nih. Nah, kalau boleh tahu, kan tahun 2021 gabung 2022 akhir kalau nggak salah udah masuk tahapan pemilu 2024 pada saat itu. Nah, Dinda udah pernah ngikutin ini kenapa nih? Lewat SKPP atau P2P pada saat itu sama Bawaslu. Oh, Bapak dikit yang pernah ikut. Oke, bisa jawab ya Bang. Jadi 2021 itu kan saya masih kuliah tuh. Jadi sejak SKPP itu di Batam itu Bang, bukan hanya dari kita Kabupaten Karimun aja, di situ tuh banyak dari teman-teman dari kabupaten-kabupaten lain, dari Batam, dari Tanjung Pinang, dari Bintan. Nah di situ tuh kita tuh tergabung menjadi satu. Jadi di situ saya kenal teman-teman baru, sambil nambah relasi, nambah wawasan. Ini saya menilai kayak, oh aku selama ini kemana aja gitu. Setelah saya bertemu dengan teman-teman yang di SKPP waktu itu, ternyata mereka tuh banyak yang hebat-hebat dari saya gitu. Jadi saya semakin termotivasi. Nah, jadi tadi pertanyaan apa kan, kegiatan apa aja nih yang udah saya ikuti? Karena saya ikut SKPP, tentunya kan relasi saya tuh bertambah kan banget. Jadi saya jadi kenal ketua Bawaslu Kabupaten, ketua Bawaslu Provinsi. Nah jadi dari kesempatan saya mengikuti itu, waktu di 2022 pemilu itu, saya ditawari untuk menjadi pengawas kelurahan. Oh, berarti sempat ikut PKD ya? Betul. Jadi selain secara teori saya adalah alumni dari SKPP. Mempraktekkan lah. Betul sekali. Jadi ketika saya ikut SKPP kemarin, di situ kan kami tuh digembleng gitu kan, diberikan materi wawasan terkait regulasi, terkait mekanisme, tentang pengawasan partisipatif. Jadi ketika saya turun langsung ke lapangan menjadi pengawas kelurahan, itu saya rasa sinkron gitu. Saya menerapkan itu tuh tidak terlalu kaku. Sementara kalau dari background saya tidak pernah ada pengetahuan tentang politik dan sejenis itu gitu Bang. Jadi saya belajar itu dari SKPP kemarin. Berarti Dinda ini dia secara teori kepemiluan itu dia dapat dari SKPP teman-teman, dari pendidikan yang dilalui pada saat itu, kemudian dia mempraktekannya nih di menjadi seorang penyelenggara juga, menjadi pengawas kelurahan desa itu. Kelurahan mana? Nah, waktu itu saya menjadi pengawas di Kelurahan Parit Benut, di tempat tinggal saya kan sesuai domisili. Parit Benut pada saat itu. Nah, kalau boleh tahu nih, kan SKPP diajarin begini, terus PKD melihatlah praktiknya seperti apa. Dinda pada saat itu bisa dikatakan baru mulai nih. Itu tantangan yang dialami apa sih? Yang rata-rata masyarakat awam tuh nggak tahu menurut Dinda. Itu nggak kayak gini. Nah, jadi kalau menjadi pengawas kelurahan, jadi pengawas kelurahan itu kan selalu turun di lapangan, selalu ada di lapangan. Nah, jadi tantangan yang paling pertama yang saya hadapi itu Bang, terkait netralitas ASN dan Polri juga. Betul. Jadi kan saya tinggal di Kelurahan Parit Benut. Nah, saya juga pengawas di sana. Tentunya yang paling berat saya awasi itu ketika ada masyarakat di sana yang tidak menjaga netralitasnya, sementara saya itu kenal sama masyarakat situ. Jadi tantangan saya itu untuk mengingatkan masyarakat tersebut agar tidak melakukan pelanggaran, karena
mengingat statusnya adalah ASN gitu. Banyak saya temui pelanggaran-pelanggaran seperti itu saat saya menjadi pengawas di kelurahan. Oke, berarti tantangannya itu Tapi walaupun seperti itu beratnya tantangan saya menjaga netralitas, tetap kita sebagai pengawas itu harus mendahulukan integritas dari yang lainnya gitu. Ya, nggak bisa baper karena itu ada hubungan kekeluargaan, Betul. kita kenal, pertemanan, nggak bisa gitu. Betul. Jadi tantangannya berbeda nih, secara teori maupun praktek, karena kita bersinggungan dengan kelompok family yang ada di situ, kekerabatan. Karena untuk teman-teman ketahui, Karimun ini masih kuat kekerabatannya. Jadi seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, sebenarnya terkait usulan, karena kan Dinda ini tadi cerita kalau Dinda itu sudah berkecimpung di dalam dunia kepemiluan itu sejak tahun 2021 melalui SKPP, dan kemudian Dinda ikut sebagai penyelenggara PKD pada saat itu. Nah, usulan Dinda untuk jajaran Bawaslu itu apa berkaitan dengan pengawas status KPP ini? Karena kan yang namanya kader ini kan refleksi dari masyarakat juga. Terus juga di kesempatan ini Dinda mau menyampaikan apa nih kepada masyarakat umum untuk pengawas status KPP ini? Yuk bergabung sama kita juga gitu. Oke. Nah, sebelum saya menyampaikan usulan, Bang, saya mau menyampaikan sedikit saran dulu. Maksud saya itu keluhan dulu dari kami, alumni. Walaupun kita ada sisi yang positifnya, tapi kita juga punya keluhan nih untuk Bawaslu. Perlu dilakukan perbaikan ya. Betul, untuk dievaluasi di kegiatan berikutnya. Kalau yang saya lihat yang kita bisa jadikan evaluasi itu pada saat rekrutmen orang-orang yang mau mengikuti KPP ini tuh lebih selektif lagi gitu, Bang. Kayak misalnya dicari orang-orang yang benar-benar memiliki passion atau memiliki waktu luang gitu. Mungkin kita bisa cari di kalangan yang seperti mahasiswa tingkat akhir atau seperti atau LSM lokal, atau mungkin bisa pemuda-pemuda yang memang peka terhadap politik gitu. Jadi kita setelah kegiatan berakhir datang ikut pelatihan, lalu dapat sertifikat, terus pulang, lalu kita pasif, tidak mau tahu lagi gitu. Jadi saran saya untuk Bawaslu biar lebih selektif lagi lah untuk rekrutmen ke depannya gitu. Berarti lebih kepada menjama kelompok tertentu seperti mahasiswa tadi kan, sama lokal ya. Ya memang ya bisa dikatakan cukup militan terkait hal tersebut ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman Kabupaten Karimun nih nggak apa-apa kita ikut di KPP nih. Jadi pengawas partisipatif itu bukan hanya tentang jabatan. Ya, jadi kita tuh memiliki panggilan jiwa lah untuk kita harus peka terhadap hal-hal sekitar, tentang contohnya kayak isu-isu politik yang isu-isu miring kayak hoax atau terkait politik uang. Jadi kita harus peka dan peduli terhadap hal tersebut ya. Betul. Jadi harapannya untuk masyarakat nih untuk bergabung gimana? Nah, untuk untuk teman-teman di luar sana, gini, kalau pemilihan itu memang hanya 1 hari di bilik suara, tapi resikonya itu untuk 5 tahun ke depan gitu. Jadi ada 2 opsi, kita ikut serta mengawasi atau kita ikut membiarkan kecurangan itu terjadi. Nah, itu tadi pesan Dinda, mau terlibat atau kita membiarin nih, ngelihat aja seperti itu.
Oke. Baik, terima kasih Dinda atas kunjungan untuk waktu dan juga kesempatan yang diberikan. Sukses terus untuk karir kedepannya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman kepada kami dalam podcast Bawaslu Kabupaten Karimun saat ini. Kita harapkan akan tumbuh tunas-tunas baru, kader pengawas partisipatif kedepannya agar terlibat dalam membentuk dan memajukan demokrasi kita khususnya di Kabupaten Karimun kita cinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum.